Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahli dan Wijayanto, KM 1810-128-2620-62. Prodi jurusan Teknik Informatika dari Universitas Medina Batang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kerja praktek saya yang berjudul Rancang Bangun Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Android atau Desktop pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Adapun pembahasan yang saya akan saya jelaskan, yaitu pertama bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, dan manfaat masalah. Jelaskan tentang latar belakang masalah dari judul yang saya angkat. Di sini ada penjelasannya, yaitu era globalisasi merupakan suatu kondisi zaman yang menuntut perkembangan pembelajaran melalui berbagai variasi metode dan strategi pembelajaran agar terciptanya kualitas pembelajaran yang baik. Pembelajaran di era global juga mendesak para pendidik untuk memanfaatkan teknologi informasi atau IT. SMA Negeri 25 Batam terletak di Kota Batam, tepatnya berada dalam lingkungan Tanjung Buntung, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun pertama, siswa SMA Negeri 25 Batam berjumlah dengan jurusan IPA dan memiliki jurusan IPA dan IPS. Jurusan IPA terbagi menjadi dua kelas, di mana kelas 10 MIPA 1 terdiri 41 siswa dan kelas 10 MIPA 2 terdiri dari 41 siswa. Sedangkan jurusan IPS terdiri dari dua kelas, di mana kelas 10 IPS 1 terdiri dari 46 siswa dan 10 IPS 2 terdiri dari 46 siswa. Peserta didik 90% berasal dari lingkungan sekitar sekolah yang merupakan penduduk pendatang. Dengan banyaknya jumlah siswa dan siswa tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik dalam pembelajaran. Awalnya seorang pendidik menggunakan media ceramah dan menulis di papan tulis untuk menyampaikan materi bahasa Indonesia pada peserta didik. Selain itu, kurangnya media pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang membuat rendahnya motivasi belajar siswa. Rendahnya motivasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia serta rendahnya minat siswa untuk membaca kembali pelajaran yang telah dipelajari juga berdampak terhadap hasil pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan memberi judul laporan kerja praktek, yaitu Rancang Bangun Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Android atau Desktop pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe CC 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Di sini ada dua, yaitu satu, belum adanya media pembelajaran interaktif berbasis Android pada SMA Negeri 25 Batam. Yang kedua, keterbatasan prasarana ketika guru bahasa Indonesia dalam memberikan contoh di dalam menjelaskan pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua, yaitu satu, bagaimana cara merancang bangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android atau Desktop pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Yang kedua, bagaimana mengimplementasi
bangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android atau desktop pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan batasan masalah. Di sini batasan masalahnya ada 4, yaitu 1. Objek penelitian pada SMA Negeri 25 Batam kelas 10. Yang kedua, data yang digunakan adalah buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 Revisi 2017 dari bab 1 sampai 4 pada sekolah SMA Negeri 25 Batam. Yang ketiga, output dari penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis Android atau desktop pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Yang keempat, rumusan masalahnya yaitu mengimplementasikan produk dilakukan pada internal SMA Negeri 25 Batam. Selanjutnya di sini ada tujuan masalah. Tujuan masalah ada 2. Yang pertama itu menghasilkan rancang bangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 25 Batam dengan menggunakan Adobe Animate CC 2020. Yang kedua, mengetahui hasil implementasi rancang bangun multimedia pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran SMA Negeri 25 Batam. Selanjutnya, adapun manfaat masalah dari judul yang saya angkat ada 4, yaitu 1. Bagi pihak sekolah yaitu memperbaiki sistem pembelajaran SMA Negeri 25 Batam kelas 10. Bagi siswa yaitu media pembelajaran interaktif SMA Negeri 25 Batam kelas 10 yang tepat dan cepat. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan mengenal media pembelajaran interaktif berbasis Android. Yang keempat, bagi Universitas Ibnu Sina Batam yaitu dapat menjadi referensi dan perbaikan laporan selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang berisi gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah singkat sekolah, yang kedua visi dan misi, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat lokasi instansi. Adapun sejarah singkat sekolah SMA Negeri 25 Batam sebagai berikut. SMA Negeri 25 Batam terletak di Kota Batam, tepatnya berada di dalam lingkungan Tanjung Buntung, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. SMA Negeri 25 Batam adalah salah satunya sekolah menengah negeri atas yang berada di Kelurahan Tanjung Buntung. Sedangkan sekolah lanjut pertama cukup banyak. Pertama kali diresmikan pada bulan Juli 2019. SMA Negeri 25 Batam dipimpin oleh Bapak Muhammad Surman Rizal SEM. Awalnya merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sekaligus guru ekonomi SMA Negeri 8 Batam. Status kepemilikan SMA Negeri 25 Batam dipegang oleh negara, di mana SMA Negeri 25 Batam merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Kelurahan Tanjung Buntung. Bangunan SMA Negeri 25 Batam saat ini baru 3 kelas. Yang kedua, visi dan misi. Adapun visi dari SMA Negeri 25 Batam yaitu maju peradabanku, unggul prestasiku, bahagia kehidupanku. Adapun misi dari SMA Negeri 25 Batam, yang pertama, terciptanya suasana agamis dalam semangat nasionalisme dan kekeluargaan. Yang kedua, terbentuknya karakter yang santun dalam berperilaku sesuai kepribadian dan budaya bangsa. Yang ketiga, tercerminnya budaya literat. Yang keempat, terbentuknya budaya gemar menggali
menemukan dan menerapkan pengetahuan ilmiah. Kelima, terbentuknya jiwa yang tangguh, selalu tampil dalam segala kesempatan. Yang keenam, terwujudnya sekolah nyaman dan menyenangkan dalam segala aktivitas. Yang ketujuh, terwujudnya budaya berpikir dan bertindak selangkah lebih maju. Kedelapan, terwujudnya lingkungan yang terkoneksi informasi dan teknologi. Yang kesembilan, terciptanya hubungan harmonis di segala arah. Yang ke-10, terbentuknya jiwa kewirausahaan dan kepedulian lingkungan. Yang ke-11, terciptanya generasi yang senang dan tantangan dan persaingan. Yang ke-12, terwujudnya generasi yang pandai berterima kasih. Yang ke-13, terwujudnya generasi yang rendah hati dan senang berbagi. Adapun yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat yaitu lokasi instansi, yaitu sekolah menengah negeri atas negeri 25 Batam beralamat di Jalan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu landasan teori, yang berisi 1. Perancangan, 2. Media pembelajaran, 3. Aplikasi pembelajaran, yang keempat Adobe Animate, yang kelima flowchart, keenam storyboard, dan ketujuh metode MDLC. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu rancang bangun. Rancang bangun merupakan gambaran dari sistem untuk menciptakan sistem baru atau memperbaharui sistem sebelumnya. Yang kedua di sini media pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahasa pembelajaran, di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru dengan siswa lain dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapai tujuan belajar. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran interaktif adalah sebuah sistem penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan mengendalikan komputer kepada penonton atau murid yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian. Yang keempat, Adobe Animate. Adobe Animate adalah software multimedia yang berguna untuk membuat animasi. Dulunya program ini dinamakan Adobe Flash dari Adobe System. Adobe Animate merupakan pembaruan dari versi-versi sebelumnya. Adobe Animate digunakan untuk membuat rancangan grafik vektor animasi untuk proyek televisi, video online, situs web, aplikasi internet, bahkan ke dalam permainan video. Yang selanjutnya flowchart. Flowchart menurut Yogianto HM flowchart adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur secara logika. Menurut James Hall, flowchart adalah representasi grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi di antara entitas kuncinya. Dan terakhir di sini ada MDLC atau metode untuk merancang suatu bangun multimedia interaktif. Metode MDLC menurut Luther Sutopo merupakan metode pengembangan sebuah sistem multimedia yang dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu terdiri dari konsep, desain, material, collection, assembly, testi, dan distribusi.
Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam prakteknya. Tahapan tersebut dapat saling bertukar posisi. Meskipun begitu, tahap konsep memang harus menjadi hal pertama kali dikerjakan. Sekianlah presentasi kerja praktek saya bab 1, 2, dan 3. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua dan dapat kita bisa ambil manfaatnya. Sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.